Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahmat Putra Ilahi sebagai ketua, Ruri Mayang Duta, Mikael Pasaribu, Frederick Ferdinand, Anggun Ersa, Novita Jumiasari, dan Muhammad Amhar Muhtadi akan menjelaskan materi tentang analisis perancangan dan pembuatan sistem informasi penjualan, pembelian, dan stok gudang di PT Mitra Setiabudi Sejahtera berbasis web, dan akan dibacakan serta dijelaskan oleh teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Mikael Pasaribu dengan NIM 80402090 dari kelompok 5 Dasar Sistem Informasi. Pendahuluan. Salah satu jenis produk dari teknologi informasi saat ini adalah sistem informasi penjualan yang sudah diketahui oleh banyak pihak dan biasanya digunakan oleh instansi maupun badan usaha yang bergerak pada bidang penjualan barang, seperti toko, swalayan, pusat grosir, bahkan koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini penulis akan mencoba menganalisis permasalahan yang ada dan akan merancang sebuah sistem informasi penjualan yang sesuai dengan toko. Karunia. Sistem informasi yang akan dirancang nantinya diharapkan bisa membantu toko Karunia mendapatkan informasi yang lebih cepat, jelas, dan akurat, serta dapat membawa toko Karunia untuk sedikit lebih maju dalam menghadapi persaingan teknologi informasi saat ini. Rumusan masalah. 1. Untuk melayani pelanggan akan memakan waktu yang cukup lama. Penjual harus bertanya pada pegawai gudang apakah barang tersebut ada atau tidak, dan hal ini akan membuang waktu. 2. Setiap terjadi penjualan dicatat pada Nokta dan Microsoft Office Excel, tetapi hal ini sering terlupakan dan transaksi penjualan sering tidak tercatat. 3. Setiap penjualan secara kredit hanya tercatat pada sebuah kertas atau nota, sehingga ada kemungkinan hilangnya bukti kredit yang dapat merugikan. 4. Karena kurangnya pengawasan terhadap stok barang, maka terkadang terjadi kekosongan barang terlebih dahulu, baru diadakan pemesanan barang. Tujuan pembahasan. 1. Untuk mencatat transaksi penjualan barang. 2. Untuk mencatat transaksi pembelian barang pada supplier. 3. Untuk mencatat retur pembelian dan retur penjualan. 4. Untuk menampilkan laporan penjualan dan pembelian barang. 5. Untuk mencatat dan mengetahui jenis barang dan jumlah barang di gudang. 6. Untuk mencatat dan mengetahui jumlah utang piutang. 7. Untuk memperkirakan stok yang dibutuhkan pada bulan-bulan berikutnya, atau menggunakan analisis forecasting. 8. Untuk mengetahui jumlah pendapatan pada tiap bulannya sehingga dapat diketahui juga keuntungan yang didapatkan. Sekian. Lalu yang pertama, ruang lingkup perusahaan PT Mitra Setiabudi Sejahtera. PT Mitra Setiabudi Sejahtera memasarkan produk dengan merek VR yang dipasarkan sejak tahun 2005. Perusahaan ini mendistribusikan produknya ke seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, mulai Sumatera hingga Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ersya dengan NIM 8040200364. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi dan MySQL. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Pengertian lain dari sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan dan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan informasi perangkat lunak pendukung. MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, SQL. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Lalu berikutnya yang keempat, PHP.
atau Hypertext Preprocessor. PHP merupakan program yang dikembangkan secara bersama oleh para programmer dari seluruh dunia yang menekuni dunia open source. PHP dikembangkan khususnya untuk mengakses dan memanipulasi data yang ada di database server open source seperti MySQL. Dengan demikian, tingkat kompatibilitasnya terhadap database server gratis seperti MySQL sangat baik. Yang kelima, apa sih HTTP server? Server HTTP apa sih atau server web adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan Novel Network, serta platform lainnya yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Perancangan sistem. Yang pertama, desain sistem. Dari desain sistem di atas, terlihat bahwa user melalui web browser meminta informasi atau melakukan input atau transaksi pada aplikasi yang terdapat pada web server. Web server akan melayani permintaan tersebut dengan mengambil atau menginput data-data pada database dan akan mengirim balasan berupa informasi yang diminta. Yang kedua, Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram atau DFD dibuat untuk menggambarkan arus data yang terstruktur dan jelas dari mulai pengisian data sampai dengan pengeluarannya. Arus data pada Data Flow Diagram atau DFD ini berupa masukan untuk sistem oleh entitas eksternal atau keluaran dari sistem. Yang ketiga, Entity Relational Diagram. Bisa kita lihat dari gambar di atas. Entity relationship merupakan suatu model perancangan database yang sering digunakan. Entity bisa diartikan sebagai entitas, sedangkan relationship sebagai relasi. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih jauh melalui sebuah atribut atau properties. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Perancangan sistem. Desain sistem yaitu melakukan transaksi atau inputan pada aplikasi yang terdapat pada web server. Data flow diagram yaitu untuk menggambarkan arus data yang terstruktur dan jelas dari mulai pengisian data sampai dengan keluarnya. Entity Relational Diagram merupakan suatu model perancangan database yang sering digunakan. Perancangan aplikasi digunakan program aplikasi Adobe Dreamweaver CS5 dan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Penutup. Kesimpulan. Setelah dilakukan serangkaian pengujian terhadap sistem yang dibangun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pengecekan stok barang di gudang, serta memberikan peringatan jika stok yang ada kurang dari stok minimum. 2. Sistem ini menyimpan seluruh transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan, sehingga pihak manajemen dapat memantau pengeluaran dan pendapatan perusahaan. 3. Sistem ini mampu menjaga integritas data, sehingga data hutang piutang dapat tersimpan dan memudahkan dalam pengolahan data. 4. Sistem ini memberikan peringatan jika ketersediaan stok suatu barang kurang dari stok minimum, sehingga kekosongan stok barang dapat diminimalisir.